Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Selamat berjumpa peserta pelatihan dasar CPNS pada e-learning mata pelatihan anti korupsi. Perlu saya sampaikan, mata pelatihan ini kalau dikonversi 12 jam pelatihan tatap muka. Pertama-tama saya tentu saja memperkenalkan diri dulu. Nama Perlindungan Sinitona Wide Suara Lampu mata pelatihan anti korupsi pada UPT Diklat BKPSDM Kota Lubuk. Saudara-saudara yang berbahagia, kita tentu tidak asing dengan kata-kata korupsi, tindak pidana korupsi, integritas. Baik, untuk kesempatan ini nanti kita akan bersama-sama belajar lebih dalam lagi apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, integritas, kejujuran, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke substansi mata pelatihan anti korupsi, akan saya jelaskan apa tujuan pembelajaran ini dan apa hasil belajar yang akan saudara-saudara dapatkan. Saudara-saudara sekalian, tujuan dari pembelajaran e-learning mata pelatihan anti korupsi ini adalah nantinya peserta diharapkan mampu membentuk perilaku yang aman, perilaku yang jujur, dan serta berperan aktif dalam pencegahan korupsi di lingkungannya. Saudara sekalian, hasil belajar nanti yang akan saudara-saudara dapatkan adalah yang pertama, menyadari dampak dan perilaku dari tindak pidana korupsi bagi dirinya, bagi masyarakat, bangsa, dan kehidupan di suatu negara. Selanjutnya adalah saudara nanti dapat menjelaskan cara-cara menghindari perilaku korupsi. Saudara nanti juga dapat menjelaskan internalisasi dan pembangunan sistem integritas nasional untuk mencegah tindak pidana korupsi. Selanjutnya, saudara yang paling penting adalah dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Itu tadi saudara-saudara yang akan sama-sama paling tidak kita kuasai dari mata pelatihan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada substansi mata pelatihan ini. Tentu saja di dalam pembelajaran e-learning ini, saudara-saudara sekalian tidak dapat lengkap apa semua yang tertera di modul. Silakan saudara membaca modul yang sudah saudara dapatkan. Korupsi yaitu adalah kata-kata yang tidak asing bagi saudara-saudara sekalian. Mungkin saudara-saudara sekalian amat sering mendengar kata-kata ini. Tetapi kalau mendefinisikannya, kadang-kadang kita agak kesulitan. Untuk itu saya perlu menyampaikan pengertian korupsi itu dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan harfiah dan pendekatan yuridis.
Secara harfiah dan etimologi, korupsi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu corruptus atau korupsi, dan diadopsi bahasa Inggris menjadi korupsi, dan kita korupsi. Ya. Arti intinya adalah kebusukan, kebobrokan, kehancuran, kejahatan, ketidakjujuran. Itu tadi saudara-saudara sekalian pengertian korupsi secara harfiah. Baik, selanjutnya adalah pendekatan yuridis. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Maka pendekatan secara hukum dilakukan dengan secara luar biasa juga. Kenapa? Karena undang-undang korupsi ini adalah undang-undang khusus, ya, yang disebut dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Undang-undang Tipikor adalah undang-undang nomor 31 tahun 1999, junto undang-undang nomor 20 tahun 2001. Dalam pendekatan undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja, dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ini adalah masuk ke dalam ranah undang-undang Tipikor. Lalu pertanyaannya, apa saja yang masuk dalam ranah undang-undang Tipikor tersebut? Yaitu Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Ya, ada pasal 2, 3, dan 4. Suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan. Selanjutnya yang keenam adalah benturan kepentingan, gratifikasi. Ini gratifikasi ini adalah junto dari Undang-Undang Tipikor nomor 31, karena sebelumnya pada Undang-Undang nomor 31 gratifikasi belum termasuk di dalam tindak pidana korupsi. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan saudara membaca modul, ya, yang sudah saudara-saudara dapatkan. Bisa di-download atau bisa dibaca pada web BKPSDM Kota Lubuk. Lalu pertanyaannya, Undang-Undang Tipikor atau gini ya, apa saja yang mengancam ASN, penyelenggara negara, pejabat negara, ya, pada pelaksanaan kerja sehari-harinya. Di sini perlu kehati-hatian Bapak Ibu Saudara. Kita fokus pada ASN saja, ya, atau PNS saja, ya. Secara luas nanti pejabat negara dan lain sebagainya dapat saudara pelajari lebih lanjut. Kita diancam oleh 3 undang-undang. Ya. Pertama, Undang-Undang Tipikor tadi, Undang-Undang 3199, Undang-Undang 20 2001. Selanjutnya adalah Undang-Undang Lembaga Khusus Pemberantas Korupsi, yaitu Undang-Undang KPK, yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang pelaksanaan penindakan korupsi pada lembaga anti rasuah KPK. Lalu ada satu lagi undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014
15 tentang aparatur sipil negara. Saudara-saudara sekalian, ancaman undang-undang ini sampai 20 tahun penjara. Bahkan undang-undang KPK bisa mengadopsi hukuman mati. Ya, nanti untuk lebih detailnya bisa kita diskusikan lagi. Ada lagi tambahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dimana saudara-saudara bisa diancam dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Ya. Kalau zaman dulu sebelum Undang-Undang ASN ini ada, ancaman hukuman 5 tahun ke bawah, Bapak Ibu atau saudara sekalian belum diberhentikan dengan tidak hormat atau belum dipecat. Tapi pada undang-undang ini saudara perlu ketahui, walaupun saudara-saudara sekalian divonis inkrah, misalnya 1 hari saja, saudara-saudara sekalian otomatis berhenti sebagai ASN. Sangat disayangkan bukan? Sudah susah-susah, sudah capek-capek, sudah nunggu untuk jadi ASN gara-gara penyimpangan tindak pidana korupsi yang kadang-kadang hanya 100-200 ribu, ya. Banyak contohnya yang hanya ratusan ribu bisa dipenjara, bisa diberhentikan sebagai ASN. Ini dampaknya sangat luas, maka undang-undang tipikor perlu kita pahami, ya. Karena tindak pidana korupsi ini adalah tindak pidana kejahatan yang luar biasa. Baik, saudara-saudara sekalian. Lalu pertanyaannya, apa saja korupsi itu? Apa saja macam-macam korupsi itu? Ada paling tidak 7 kategori korupsi, macam korupsi. Yang pertama adalah korupsi transaksional. Namanya saja transaksional, ada transaksi. Selanjutnya adalah korupsi ekstraaktif. Ya. Di sini ada penekanan. Ya. Salah satu pihak menjadi korban misalnya. Selanjutnya adalah korupsi autogenik. Autogenik ini biasanya menyangkut kepada kemampuan seorang, baik pun kecakapan secara keilmuan, kecakapan secara fisik, dan lain sebagainya. Ini adalah macam-macam korupsi yang bisa dilakukan, transaksional, ekstraaktif, autogenik. Selanjutnya, korupsi yang bersifat defensif. Korupsi ini biasanya orang melakukannya karena mempertahankan status, kedudukan, keadaan, ya, sehingga dia melakukannya secara terpaksa, defensif. Bapak Ibu nanti boleh baca modul. Ya. Selanjutnya adalah korupsi yang bersifat investasi. Korupsi ini adalah korupsi yang dilakukan tidak langsung, mengambil hasilnya. Korupsi ini adalah sifatnya investasi dan akan diambil, akan dinikmati setelah beberapa saat kemudian atau beberapa tahun, beberapa bulan. Ini biasanya kita temui pada pemilihan kepala daerah. Ada pengusaha yang melakukan sokongan dana bersifat investasi dan akan ditagih nanti kalau kepala daerah tersebut sudah menduduki jabatan. Baik, selanjutnya adalah korupsi yang bersifat nepotisme. Korupsi ini biasanya mengadopsi kepentingan keluarga atau klan tertentu. Banyak contohnya ya. Bapak Ibu bisa lihat misalnya di Tangerang, ya. Itu contohnya salah satu. Selanjutnya adalah korupsi yang berbentuk sportif. Mensupport suatu keadaan sehingga bisa dilakukan tindak pidana korupsi oleh seseorang, suatu badan atau
ataupun pihak-pihak lain. Itu ya, saudara-saudara sekalian, ada 7 jenis korupsi. Nanti saudara-saudara dapat mendalaminya lagi dengan membaca modul ataupun referensi-referensi yang saudara dapatkan. Baik, selanjutnya tentu saja kita akan mengetahui apa saja penyebab terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu paling tidak ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah terpaksa atau by need. Selanjutnya adalah memaksa, by greed. Dan penyebab korupsi selanjutnya adalah dipaksa atau terjadi dengan by system, oleh suatu sistem mereka dipaksa. Itu paling tidak 3 penyebab dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya saudara-saudara harus tahu apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah penegakan hukum yang tidak konsisten. Penegakan hukumnya tidak konsisten. Pele-pele tebang tebu, kata orang. Atau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini adalah salah satu penyebab korupsi tersebut. Selanjutnya adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Sini tentu saja orang yang mempunyai kewenangan, mempunyai kekuasaan, dan mempunyai otoritas misalnya. Selanjutnya adalah langkanya lingkungan yang anti korupsi atau langkanya suatu lingkungan yang bebas korupsi. Jarang sekali ya kita temui lingkungan yang memang benar-benar bebas korupsi. Tapi kita bisa melakukannya. Seperti negara-negara yang dekat-dekat saja ya, Singapura, ya, Jepang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah rendahnya gaji, rendahnya penghasilan. Dalam hal ini adalah PNS ya, saya fokuskan sebagai PNS. Ini adalah penyebab korupsi juga, walaupun tidak berbanding lurus kadang-kadang. Selanjutnya adalah keserakahan dan kemiskinan. Ada yang sudah kaya ya, sudah cukup mapan, tetapi masih saja melakukan korupsi. Kenapa? Karena adanya sifat keserakahan dan kemiskinan juga bisa menggantikan penyebab korupsi. Baik, selanjutnya adalah budaya petty atau budaya peti. Ini adalah budaya baik tadinya, budaya yang terjadi di masyarakat, yang saling memberi, misalnya menolong, ya, memberi makanan. Itu adalah baik, tetapi bisa menjadi suatu penyebab korupsi. Budaya ini bisa diselewengkan misalnya. Baik, selanjutnya adalah yang paling penting adalah gagalnya pendidikan dan gagalnya pendidikan agama serta etika. Ini yang paling penting, saudara-saudara sekalian. Baik, adalah pertanyaan kita selanjutnya, apa saja ya, yang menyebabkan dampak apa saja yang disebabkan oleh korupsi? Banyak dampaknya. Bisa kita lihat di sekitar kita. Misalnya menjadi pendapatan per kapita yang kurang atau tidak sebagaimana mestinya. Banyaknya tingkat pengangguran. Rendahnya tingkat pendidikan. Angka kematian bayi. Kriminalitas. Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Tingkat daya beli masyarakat. Daya saing sektor-sektor unggulan yang rendah. Karena apa? Karena
dikuasai atau dicengkeram oleh korupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini juga saya akan jelaskan ya, nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 ya, nilai anti korupsi. Ada nilai inti, ada nilai etos kerja, dan ada nilai sikap. Nilai inti adalah di sini adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nilai sikap yaitu adalah adil, berani, peduli. Nilai etos kerja, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Itu saudara-saudara sekalian, nilai-nilai anti korupsi ada 9. Nanti kita bisa pelajari juga di modul. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan strategi pemberantasan dari tindak pidana korupsi, dari tindak pidana yang luar biasa ini. Ya, ada 3 strategi. Yang pertama adalah strategi represif. Banyak kita lihat yang ditangkap-tangkap, OTT, yang diperiksa, yang jadi saksi, yang jadi tersangka, maupun yang jadi terdakwa. Itu adalah strategi represif. Strategi perbaikan sistem, itu adalah strategi di mana saudara-saudara sekalian ketahui adalah memperbaiki sistem sehingga meminimalisir suatu tindak pidana korupsi dengan misalnya sistem IT, memperjarang tatap muka misalnya. Ini adalah suatu sistem. Membuat undang-undang, clean government. Ini adalah sistem. Membuat sistem pengawasan internal misalnya, dan lain sebagainya. Atau sistem kontrol oleh lembaga legislatif atau lembaga lain di luar institusi induk. Misalnya BPK, BPKP diperkuat. Ini adalah sistem strategi perbaikan suatu sistem untuk pemberantasan korupsi. Selanjutnya adalah sistem strategi ini adalah edukasi dan kampanye. Misalnya edukasi di media massa, di media sosial, atau pakai banner, stiker dan lain sebagainya, atau melakukan pendidikan ke sekolah-sekolah, ke anak-anak. Ini adalah strategi pemberantasan korupsi. Ya, baik, ada 3 tadi ya. Strategi represif, strategi perbaikan sistem, strateginya adalah edukasi dan kampanye. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sini penting, ya, amat penting untuk mengetahui definisi suatu integritas. Apa itu integritas? Sering-sering kita dengar integritas adalah jujur dan lain sebagainya. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku atau perbuatannya, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai ini dapat berasal dari nilai-nilai kode etik. Ada ya di kantor-kantor atau di organisasi, itu adalah kode etik, atau di profesi, di mana tempat dia bekerja, atau nilai-nilai masyarakat, budaya, atau nilai-nilai moral dan pribadi, juga nilai-nilai agama. Ini adalah definisi integritas. Bertindak secara konsisten apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Itu ya secara singkat. Ya, nilai-nilai integritas tadi ya ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Menjadi pribadi yang berintegritas. Saudara-saudara sekalian adalah ASN atau PNS yang diharapkan dalam pembelajaran ini menjadi pribadi yang berintegritas, yang sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan agama, aturan hukum, aturan tata negara,
atau aturan kode etik profesi, kode etik organisasi dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, untuk menjadi sistem integritas nasional dimulai tentu saja pada diri sendiri dulu. Diri sendiri masing-masing orang, masing-masing pegawai, masing-masing keluarga memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya adalah terus ke keluarga, terus ke organisasi, berlanjut kepada pemerintah daerah misalnya, suatu pemerintah daerah yang bebas korupsi misalnya. Selanjutnya tentu saja akan menjadi suatu negara kesatuan, misalnya Republik Indonesia yang indeks persepsi korupsinya terus meningkat misalnya. Bisa mengejar paling tidak di ASEAN ya. Ini yang kita harapkan, sistem integritas nasional yang berasal dari saudara-saudara sekalian. Karena apa? Saudara-saudara sekalian ini adalah tunas-tunas integritas, pegawai baru yang diharapkan mengelola negara ini dari misalnya setahun ke depan sampai saudara sekalian mungkin 20 tahun ke depan. Saudara-saudara ini adalah masa depan dari suatu bangsa. Itu perlu dicamkan saudara-saudara sekalian. Baik. Selanjutnya kita adalah perlu memperbaiki kultur atau reforming kultur, yaitu memperbaiki suatu perilaku, suatu ucapan, emosi maupun pikiran, dan tentu saja selalu menanamkan integritas di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam perbuatannya, yang akan membentuk perilaku, kebiasaan, budaya yang berintegritas. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan saudara-saudara sekalian. Dari pembelajaran ini nanti saudara-saudara diharapkan bisa memahami apa itu tindak pidana yang luar biasa. Saudara dapat menjauhinya dan saudara menjadi agen perubahan untuk menjadikan negara kita negara yang bebas korupsi. Dan saya rasa saudara-saudara atau kita akan mampu menjadi negara-negara yang bersih, negara-negara yang efektif, dan negara yang efisien. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang pas, kurang lengkap, dan saya harap saudara-saudara dapat mempelajari ini lebih lengkap lagi pada modul yang sudah saudara dapatkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi.